Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Diamlah di rumah. Kalimat ini belakangan begitu sangat-sangat familiar di pendengaran kita. Bukan hanya itu, seruan itu juga sering seliweran di handphone kita, baik itu melalui WA atau YouTube dan sebagainya. Berdiam di rumah dianjurkan oleh pemerintah, tokoh agama, polisi, dan hampir semuanya termasuk praktisi kesehatan itu dengan begitu gamblangnya mengatakan mereka tinggal di rumah sakit, kita tinggal di rumah. Tinggallah di rumah, itu berarti kemenangan wanita-wanita muslimah. Mengapa? Mari kita simak bersama-sama firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ahzab ayat 33. Allah Subhanahu wa taala berfirman di awal kata menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa qarna, dan tinggallah fi buyutikunna, di rumah-rumah kalian wahai kaum wanita. Meskipun ayat ini khitab pertama adalah untuk istri-istri Nabi, tapi juga layak untuk menjadi kaum wanita bagi seluruh muslimah di dunia ini, termasuk istri saya dan kaum wanita muslimah yang lainnya. Yang menarik adalah kata tinggallah di rumah itu menggunakan kata waqorna, mirip dengan corona. Waqorna, dan tinggallah fi buyutikunna, di rumah kalian. Corona. Kenapa tinggal di rumah? Kalau saat ini konteksnya adalah karena ada corona. Allah Subhanahu wa taala mendorong kaum wanita agar tinggal di rumah. Tidak pergi ke pasar, tidak pergi ke mall, tidak pergi kemana-mana, bahkan sampai ke masjid pun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memerintahkan dan juga tidak melarangnya. Ini artinya kaum wanita memang diajak untuk berpikir bijaksana, bukan sekedar cerdas, untuk menjadikan dirinya sebagai pengawal utama rumah dalam keluarga setiap muslim. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala berfirman wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Ternyata kalau wanita itu keluar rumah berpotensi bertabarruj. Tabarruj itu kalau di terjemahan itu dikatakan bertingkah laku. Bagaimana tingkah laku orang-orang jahiliyah dulu? Ini potensinya. Wanita itu banyak-banyak tinggal di rumah karena kalau keluar rumah berpotensi bertingkah laku seperti tingkah laku wanita-wanita pada masa jahiliyah. Nah, bagaimana? Ya, itulah mungkin kita renungkan. Biasanya ya kebanyakan, tidak semua ya, kaum wanita itu biasanya berhiasnya bukan di rumah, tapi ketika akan keluar rumah. Bercantik-cantik, bersolek-solek bukan ketika ada di rumah, tapi ketika akan di luar rumah. Sehingga yang menikmati adalah laki-laki yang tidak halal, yang bukan di rumahnya tentunya. Bukan hanya itu, wanita itu harus menjaga juga sikapnya, menjaga tindak tanduknya, menjaga pandangannya, dan seterusnya. Belum lagi potensi-potensi fitnah yang ada pada dirinya. Lalu kemudian apa yang harus dilakukan ketika wakorna ada di rumah khawatir kena corona? Wakorna wa aqimnas sholata, dirikanlah sholat di rumah. Lagi-lagi kemenangan kaum wanita, di mana biasanya 5 waktu kaum wanita itu sholat sendiri di rumah, tapi untuk beberapa hari ini dan beberapa hari ke depan suami-suami mereka
tidak menemukan masjid kecuali beberapa masjid saja, bahkan tidak menemukan musola kecuali beberapa musola saja, yang tetap menjalankan ibadah sholat 5 waktu berjamaah. Ini artinya bagi kaum wanita itu adalah kemenangan. Kenapa? Suaminya yang biasanya sholat di masjid mendapatkan 27 derajat, sang istri di rumah hanya 1. Nah, mumpung banyak-banyak di rumah, kesempatannya imam rumah tangga menjadi imam sholat kita. Kalau ini tidak dimanfaatkan, ya apa gunanya seruan sholatlah berjamaah di rumah? Ya mending suaminya tetap ke musola atau ke masjid. Oleh karenanya saya himbau kepada kaum muslimin semuanya, muslimat semuanya, ayolah, mumpung suaminya itu banyak-banyak sholat di rumah, ayo kita bersama-sama ajak suami untuk sholat berjamaah. Kesempatan emas untuk menjadikan rumah kita menjadi masjid, untuk menjadikan sholat sendiri kita menjadi sholat berjamaah. Yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan wa'atinaz zakata. Ya, banyak-banyak berdiskusi tentang bagaimana zakat. Wa'atinallaha wa rasulahu, dan menata ketaatan kita kepada Allah dan kepada Rasulnya. Lalu kemudian bertanya, kenapa kaum wanita itu bukan sekedar takut corona, kudu korna fi buyutikunna? Yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait, innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan perlakuan khusus kepada istri-istri Nabi dan ahlul bait itu untuk mensucikan, tentunya untuk wanita-wanita selain istri Nabi dan selain ahlul bait juga diperlakukan yang sama. Apalagi yang harus dilakukan? Wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmati. Mumpung banyak di rumah, korna di rumah takut corona, ya yuk baca di rumah-rumah agar supaya rumah kita berhias bacaan apa? Min ayatillah, ayat-ayat Allah. Banyak baca Al-Quran. Yang biasanya mungkin tidak pernah simak-simakan suami istri, kesempatan mumpung suami tidak pergi ke masjid, toh juga pengajian di beberapa masjid itu di stop sementara, di pending dulu, di cancel dulu. Mumpung di rumah, ayo kita bersama-sama saling menyimak bacaan ayat Quran kita. Wal hikmah, dan juga hikmah ilmu-ilmu. Biasanya suami itu kalau ke masjid itu banyak kultum. Malam Jumat ada kultum, malam Sabtu ada kultum. Apalagi di sekitar kita banyak di masjid-masjid itu ada yang pengajian-pengajian yang mayoritas bapak-bapak yang menyimaknya. Nah, kesempatan bagi bapak-bapak untuk mentransformasikan apa yang telah didengar di masjid, apa yang telah ditimba dari masjid untuk ditumpahkan kepada keluarganya sebagai bentuk nasihat kebersamaan di dalam keluarga kita. Maka sekali lagi, diam di rumah itu kemenangan bagi kaum wanita khususnya. Banyak-banyak bersama keluarga, banyak-banyak beraktivitas bersama keluarga. 2 ayat diakhiri dengan innallaha kana latifan khabira. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha halus dan maha mengetahui atau maha melihat. Perhatikan, kaum wanita meskipun tidak keluar rumah, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha halus itu seperti perasaan kaum wanita. Allah menembus kehalusan perasaan kaum wanita. Allah itu khabiran, Allah itu maha melihat aktivitas-aktivitas mulia kaum wanita, khususnya ketika mereka tinggal di rumahnya. Nah, sekali lagi ingin saya tegaskan, wanita tinggal di rumah saat ini kemenangan di depan mata. Jangan sampai
kaum laki-laki yang banyak di rumah, tidak ke masjid, kemudian menjadikan kita tidak mendapat apa-apa. Nah, nasihatnya adalah jangan keluar rumah kecuali hal-hal yang penting dan genting. Maksimalkan himbauan dari berbagai macam pihak ini untuk tinggal di rumah, menyelaraskan diri dengan surat Al-Ahzab ayat 33 dan 34. Sekali lagi, korna, tinggallah fi buyutikunna, di rumah, karena ada corona. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan iman dan Islam kita, dan juga Allah Subhanahu wa taala tetap menumbuh suburkan keinginan kita, cita-cita kita untuk terus menambah wawasan keagamaan kita. Tentunya untuk meluhurkan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga berkah dan rahmatnya senantiasa melimpah ruah atas kita dan keluarga kita di rumah. Amin. Allahumma amin. Demikian, khilaf dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.